sejahtera untuk kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat malam, salam jumpa kembali bersama Komet Sumsel yang pada malam hari ini kita patut bersyukur karena bisa melaksanakan suatu agenda kegiatan yaitu webinar yang diselenggarakan oleh Komet Sumsel dengan tema berbagi praktik baik trik merancang multimedia pembelajaran interaktif melalui Canva. Sebagai narasumber di sini adalah Bapak Randi Oktari yang saat ini menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek 2023. Dan nanti akan dipandu oleh moderator kita. Moderator ini yang yaitu Guru Marda yang tentunya sudah banyak sekali ya pengalaman. Pertama itu sebagai guru penggerak PAT. Selamat malam, Alumni. Kemudian Guru Marda ini menjadi pamong PPG dalam jabatan Unsri sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian penguji UKPPG Unsri sejak 2020. Menjadi trainer juga. Banyak sekali ya pengalaman Guru Marda ini ya. Nah, kemudian sebagai sekretaris KKG Kecamatan Alang-Alang Lebar. Kemudian menjadi anggota KKG juga di bidang sosial budaya dan seni. Kemudian pengurus inti komunitas media pembelajaran yaitu Komet. Kemudian pengurus komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM Sumsel. Kemudian wakil ketua komunitas belajar atau Kombel SD Negeri 2020. Ya, banyak sekali ya. Nah, kemudian eh, di sini adapun susunan acaranya adalah yaitu pembukaan. Ya, pembukaan ini kita lapaskan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya kita dengarkan sambutan dari koordinator kita, yaitu Guru Jan Hadi Sumantra, benar? Sumantra. Ini adalah koordinator, yaitu Bapak Jan Hadi, SPDGR. Silakan Bapak Guru Jan Hadi. Baik, terima kasih Guru Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jil ada Ibu Jil? Mana Jil? Pada terjengak Jil. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Jan Hadi Sumarta. Mungkin dibenarkan dikit Sur Guru Sri. Jadi Ketua Komet Sumsel. Iya. Ketua Komet Sumsel. Jadi Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini di webinar Komunitas Media Pembelajaran kami. Jadi kami dari Komet Sumsel. Mungkin saya sering sedikit menjelaskan tentang apa itu komunitas media pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya share sedikit tentang komunitas media pembelajaran. Komunitas media pembelajaran kami ini terbentuk pertama kali di Sumsel dengan nama Komplang, ya. Jadi komunitas media pembelajaran Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2019 dari sekumpulan aktivis penerima manfaat dari SG Indo P2AVA yang berkomitmen bersama menjadi lebih berdaya. Makanya seiring waktu berganti ketua, ya.
hingga sampai saat ini Komplang beregenerasi menjadi Komet Sumsel. Nah, dalam menaungi dan mengajak semua guru untuk saling menguatkan dan berbagi tentang pembuatan media pembelajaran, baik digital maupun non-digital. Nah, ciri khas Komet, Bapak Ibu, kami itu biasa menggunakan flyer yang watermarknya itu menggunakan jembatan Ampera. Ada beberapa yang sudah kami gunakan, seperti ini flyer kami. Lalu ini adalah pengurusan Komet Sumsel tahun 2004-2005. 2026. Jadi kami mengajak Bapak Ibu guru yang hadir pada webinar kali ini untuk mengikuti webinar dengan sangat seksama karena kami juga dari komunitas media pembelajaran ini mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita membangun pendidikan lebih baik lagi ke depannya dengan cara yang baik, dengan mendapatkan ilmu yang baik juga dari narasumber yang baik, sangat baik seperti itu. Jadi kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk selalu berada di Zoom ini untuk mengikuti segala sesuatu materi dari narasumber hebat kami pada malam hari ini, Bapak Randi Oktari. Beliau adalah Duta Teknologi tahun 2023 dari Sumatera Selatan. Jadi beliau akan sedikit memberikan mungkin pengetahuan baru untuk Bapak Ibu dan bisa sama-sama kita membangun pendidikan di Sumatera Selatan khususnya dan juga di seluruh Indonesia yang hadir mungkin pada Zoom kali ini untuk dapat membangun pendidikan yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja Ibu Sri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Jan Hadri Simata, SPDGR. Kemudian selanjutnya kita mendengarkan Mars Komet. Mars Komet. Baik, sebentar Guru. Untuk minta tolong untuk yang peserta yang sudah hadir untuk di unmute dulu. Untuk di mute dulu ya. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Dari kanan dulu. Kurang pada bisa. Nah, minjem sebelahnya. Minjem di dulu minjem 1 jadi 13. Nah. Baik, setelah mendengarkan Mars Komet tadi, tibalah kita mengadakan kegiatannya, yaitu yang memandu sebagai moderator itu Guru Marda. Silakan Guru Marda untuk memandu kegiatan ini. Oke, terima kasih Guru Sri. Tepuk tangan dulu buat Guru Sri.
Terima kasih luar biasa sekali loh Guru Sri ini, Masya Allah. Terima kasih ya sudah menjadi MC ya untuk malam ini luar biasa. Oke, Sama Guru untuk Mita. Oke, oke untuk para peserta, saya ingatkan kembali ya sebelum saya mulai, saya mintakan untuk on cam dulu. Jadi saya harapkan dan kami juga semua panitia di sini juga mengharapkan untuk hadir secara utuh ya, bukan saja secara apa eh, maksudnya ada namanya saja tapi juga terlihatkan secara fisiknya juga seperti itu baik fisik maupun pikirannya juga jadi secara utuh sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa pada malam ini itu dapat tersampaikan dan dapat diimplementasikan nantinya seperti itu baik kita mulai saja ya karena memang sudah hadir juga ya pada malam ini bersama kita narasumber yang luar biasa ya ini Bapak Randi nanti kita kenalan dulu sebelum dimulai acara nanti saya akan membacakan sedikit apa profil ya dari beliau. Boleh Guru Jan ditampilkan? Beliau ini luar biasa loh. Hari ini pun sebenarnya malam ini beliau ini ada 2 kegiatan ternyata. Tapi untuk membersamai kita semua bisa dilakukan oleh Guru Randi. Bisa Guru Jan? Sudah tampil belum Guru? Belum. Oh ya. Oke, bentar. Stop dulu aja. Oke, ini. Oke, sudah membersamai kita ada 26 ya. Sudah ada? Oke, sudah ada. Baik, saya akan menyapa Guru Randi dulu. Halo Guru Randi. Halo Ibu. Halo, nah ini dia nih narasumber Iya. kita yang luar biasa. Dari suaranya saja sudah penuh dengan energi positif dan energi semangat ya. Tapi sebelumnya Guru Randi saya izin ya untuk membacakan profilnya Guru ya. Sebentar ya. Siap. Boleh Bu. Oke, kita lihat sendiri ya nama beliau ini adalah Randi Oktari. Beliau guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Kisam Ilir. Nah, di manakah ini Guru Randi Kisam Ilir ini? Sepertinya mungkin ada yang belum tahu. Di manakah itu ya? Kabupatenkah atau di mana nih? Kabupaten? Oke, Oku kabupaten Selatan, apa? Bu. Oku Selatan. Oku Selatan, Ogan Komering Ulu Selatan. Jadi Iya, satu betul Bu. daerah sama saya ya. Di Wong kita galau kabupaten Bu ya. asal Wongkito Galo ya. Ternyata Anda itu satu kabupaten sama saya dan tidak begitu jauh ya dari kampung halaman saya. Baik, Iya. Guru Randi ini merupakan guru duta Kanva tahun 2024. Wow, baru sekali, luar biasa. Iya, Bu. Selain itu, beliau juga duta teknologi pendidikan, Masya Allah, tahun 2023. Iya. Kemudian Ketua Daerah IGI Oku Selatan, ya. Iya, Bu. Saya tahu sekali. Ini sama Pak Dakim ya, Guru Dakim ini ya, IGI ya. Oke, CEO Kapten Belajar ID Kabupaten Oku Selatan. Wow. Narasumber Ya, praktik baik IKM. KM. Oh, luar biasa. Kemudian lanjut banyak banget ya ini ya. Guru penggerak dan pengajar praktik. Wah, guru penggerak Berarti. sama juga ya kita ya. Oh, Iya, Bu. certified Google Educator. Masya Allah. Nanti saya nyusul boleh? Boleh dong, boleh. Ya, soalnya saya ini agak ketinggalan ya. Kemudian yang terakhir ada Quizy Super Trainer. Nah, dia juga beliau ini juga merupakan trainer ya, Quizzes 2024. Nanti
Saya mengikuti jejak Anda ya, Guru Randi ya. Dan Amin. teman-teman di sini juga ya. Jadi termotivasi ngelihat profilnya Guru Randi. Di sini juga sudah ada ya Facebooknya Guru Randi, kemudian ada IG-nya ya, Instagramnya, ada juga YouTube-nya, kemudian ada nomor WA-nya misalnya di antara Iya. rekan-rekan itu membutuhkan beliau sebagai narasumber atau sharing-sharing ya, bisa Sharing. sekali ya kan ya Guru Randi. Oke, Benar Ibu cukup Guru. ya. Cukup Iya. Guru Jan? Terima kasih. Salam kenal semuanya. Tuh dapat salam-salam dari Guru Kenal Randi semua ya. lagi. Tapi kayaknya lagi karena tadi di mute aja kata saya. Yang saya lihat di sini Halo. jalan-jalan. Agak nge-freeze deh Guru. Mungkin Kayaknya Bu Marda ya Guru sebentar. mana kayaknya nge-freeze itu. Mungkin langsung saja kayaknya Guru Randi. Iya, Hah? saya yang nge-freeze ya. Iya. Sorry. Udah Mungkin ada langsung Guru belum? Randi Suara dan Bu saya Marda. udah, oke. Baik, karena Guru Randi seperti yang sudah saya spill tadi, Guru Randi ini tidak hanya satu kegiatan pada malam ini, karena beliau ada 2 kegiatan luar biasa, tuh jempolnya luar biasa gitu ya. Maka kita hemat sekali waktu ya, karena pasti bukan hanya sebentar bisa menyampaikan materi ini ya Guru Randi, karena ada banyak hal yang luar biasa yang akan disampaikan sehingga makanya peserta di sini saya harapkan juga untuk hadir seutuhnya karena akan bakalan dapat banyak insight-insight yang baru nantinya ya. Daripada kita menunggu lama gitu ya, cuap-cuapnya terlalu lama gitu. Kita langsung saja deh ya untuk menghemat sekali waktu karena Guru Randi kita ini ada kegiatan lainnya juga. Oke, kita sambut ya dengan meriah ya, dengan tepukan yang luar biasa. Guru Randi Oktari. Silahkan Guru Randi. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru Marda. Waalaikumsalam. Iya. Ya, Pak Jan Hadi yang saya hormati, Ketua Komet ya. Oke, dan juga teman-teman dari komunitas media pembelajaran Sumatera Selatan ya, 053. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya. Ini bagaimana? Saya boleh share screen di sini, Bu Guru Marda? Boleh. Iya balik. Oke. Guru Jan dijadikan co-host aja. Udah ya. Oke, udah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Udah sip. Udah. Oke Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan nih sama Bu Guru Marda. Nah, sekarang saya nih yang gantian Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama dari saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Randi Oktari. Saya adalah seorang duta teknologi ke Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Ini yang Bapak Ibu yang baru ikut pembatik mungkin yang belum beruntung ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti Bapak Ibu itu tidak lulus karena jelek, tapi belum beruntung karena ada yang lebih baik gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada nggak ya yang ikut membatik? Nah, ada Bu Nova, Pak Lembang hadir. Yang lainnya Bapak Ibu dari mana nih? Boleh dong kenalan? Apakah semuanya dari Sumatera Selatan ini? Ayo di chat. Ayo, Silakan iya. ditulis. Ya, tadi Mbak Marda tadi menyampaikan saya ada 2 kegiatan. Iya, sebenarnya di sini sedikit apa ya, kurang follow up kemarin. Karena saya masih jadi tutor di pembatik. Jadi ketika dapat jadwal itu sesi sinkronus hari malam ini bersama 30 besar. Ini Pak Ali Maksum ada di ruangan yang sebelah nih. Oh gitu ya. Iya, mereka Serius lagi juga. pembekalan. Jadi iya, Oh, mereka lagi pembekalan untuk menghadapi 30 besar ini. Jadi kami waduh. tutornya betul malam ini memberikan tips dan trik juga dan berupa panduan apa sih yang harus dikerjakan, tugas akhir dan sebagainya. Tapi nggak Keren apa-apa, banget. saya insya Allah Keren bisa banget. ya menghandle ini, insya Allah.
Semoga nanti bisa kita tetap berjalan dengan hikmat ya Bapak Ibu ya. Amin, amin Iya. Pak Oke. Randi. Guru Randi, itu sudah ada di kolom chat ya. Itu banyak Iya. banget tuh. Oke. Wow, dari Jayapura. Halo Bu Nancy. Wow, Halo. Bu Nancy Jayapura. Wow, luar Halo. Iya, halo biasa. Pak, selamat Bapak Reno. malam. Iya, Bu Siti Nuryun dari Pak Helmi dari SD Negeri 192 di mana ya? Kak 192. Sahnas. Iya. Dari mana tuh? 192 Palembang ya? Iya, kayaknya Iya. Palembang deh, 192. Iya. Oke, Bu Silvia, Bu Nova, ada dari Ambon Pak Saleh, Hai, Pak Lebeharia. Saleh. Pak Saleh. Ini semuanya dari kaum komet semua ya? Komunitas komet ya? Sepertinya Apa? enggak sih, kan dibuka Enggak umum ya? ya ini. Oh iya. Kita Enggak masuk Buka juga umum jadi ya? komet. PMM ini Pak Randi. Oh Iya, gitu. kan di Iya. Semoga PMM nanti juga. semakin oke, semakin bertambah nanti Bu ya. Mungkin belum panas ini masih ada yang Iya. makan. Nah, ini Bapak Iya. Ibu sudah masih ada yang sholat Isya mungkin Iya. ya. Iya, soalnya Atau barusan mungkin dari yang dari azan. iya, ada yang dari timur mungkin barusan selesai nonton TV gitu ya, mengerjakan atau mengoreksi tugas-tugas Iya. siswanya. Iya, Oke, betul. Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu. Kita mau ngajak Bapak Ibu malam ini sebenarnya bukan belajar buat MPI-nya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa buat MPI ya. Namun bagaimana sih tips dan triknya gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti Bapak Ibu membuat MPI-nya lebih baik lagi gitu ya. Kenapa sih kemarin saya buat MPI dengan Canva kok nggak lulus gitu ya? Ternyata ada triknya Bapak Ibu. Bagaimana nanti Bapak Ibu bisa Canva-nya bisa berfungsi tanpa apa namanya navigasinya nanti nggak error gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya tanya dulu nih, kira-kira ada yang nggak yang bisa jawab pakai open mic? Apa sih multimedia pembelajaran interaktif? Ada yang mau Oke. menjawab? Open mic dong. Ya, open mic dong. Yuk. Iya. Guru Siapa Randi yang kita tahu? hari ini malam ini udah semangat banget ya. Ya, open mic. Ayo. Hmm. Yang dari Ayo open mic itu dong. Jayapura, dari Jayapura. Ada yang tahu nggak sih Halo. multimedia pembelajaran interaktif? Nih, kalau di Oke. pembatik ini adalah salah satu topik yang paling hangat gitu ya. Oh, Karena gitu iya, ternyata. karena di level 3 itu salah satunya dari beberapa pilihan itu yang paling menarik adalah multimedia pembelajaran interaktif. Ada audio, ada video. Pak Jan Hadi kemarin buat apa? Saya buat ini, Pak, apa namanya Canva. Ya, Jadi MPI juga ya. di MPI juga karena apa namanya Oh. belajar yang baru Mbak saya. Makanya saya sangat antusias Pak Randi bisa ini. Iya. Belum Iya. beruntung aja Guru Jan, kata Betul. Guru Nah, Randi. Benar, Next benar Pak lah Randi. mungkin harus barengan sama saya nantinya. iya. Barengan satu angkatan. Oke, siapa yang mau open mic-nya? Guru Nancy ya dari Jayapura boleh, atau yang dari Ambon, yang dari jauh. Ini ada dari Banyu Asin juga nih. Ada Guru Reno ya, Guru Reno. Ayo open mic-nya boleh siapa ya? Yang dari Jayapura atau Ambon boleh nih. Mungkin saya dulu Ayo. guru sebelumnya guru yang Oh lain. ya, Iya. Karena akhirnya saya ketua berantusias dengan komet. beliau. Oke Iya. lah, iyalah Tapi ketua sedikit Ya, komet ketuanya silahkan. tuh yang pernah ikut pembatik pasti tahu dong. Apa itu ya. MPI, Pak? Benar, multimedia pembelajaran ini kan menyangkut tentang video juga, tentang audio dan juga penggunaan apa namanya multimedia pembelajaran interaktif ini bisa bentuk apa namanya PDF seperti itu Guru Marda. Jadi anak-anak ataupun guru-guru yang lainnya ketika mungkin menekan start atau apa, jadi menarik, benar-benar menarik. Makanya saya kemarin pada saat mengikuti pembatik 2024 ini itu yang saya ambil karena kan saya sudah biasa kalau Guru Randi untuk buat video sudah biasa, audio sudah biasa. Nah, tapi MP ini wah luar biasa nih setelah saya mempelajarinya. Tapi ya tadi benar kata Pak Randi tadi karena masih keberuntungan belum di saya, makanya belum bisa dapat di 30 besar ya Oke, seperti itu. iya. Itu udah luar biasa. Tapi lulus ya, lulus level 3 ya. Alhamdulillah 1, 2, 3-nya lulus semua. Iya. Lolosnya yang belum. Iya, lolosnya belum. Benar-benar.
karena cuma diambil Ternyata 30 memang harus besar ya. banyak belajar, Guru Iya, Jan. makanya beliau akan Ternyata. membahas tentang MPI di apa Canva ini Ya. benar-benar membuat saya ini gitu loh, Bang. Makanya next pembatiknya setelah ini kita bakalan lolos sampai ke tahap-tahap Ya, berikutnya insya Allah. berkat ada Iya, materi ini ya. Oke, Benar, benar, Guru benar. Jan, semangat iya. buat kita. Kita semua ya. Semangat Oke, dong. lanjut. Lanjut. Bentar. Iya, Bapak Ibu. Apa itu MPI? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Jan ya. Benar tadi Pak Jan, jadi MPI itu kayak gabungan atau konvergensi media ya, yang terdiri dari berbagai multimedia, misalnya teks, foto, video, audio, animasi jadi satu. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya membagikan media pembelajaran itu kalau biasanya dicetak di print, yang video diputar, ini enggak, jadi satu paket gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buka ini link video ini, silakan buka. Kemudian link materi ini gitu ya, beda-beda. Jadi cuma satu dan mereka bisa manfaatkan ini ya peserta didik itu bukan hanya di sekolah, jadi bisa juga mandiri nih. Kita bagikan di rumah sebagai pengayaan, penguatan materi, atau menggunakan MPI nanti untuk flip classroom ya. Ya, flip classroom itu kan suatu model pembelajaran terbalik gitu ya. Belajar dulu di rumah, nanti di sekolah kita tinggal mengulas gitu ya, menanyakan sama anak-anak. Atau justru malah MP ini adalah media untuk pembelajaran diferensiasi. Anak-anak yang nantinya minatnya belajar dengan video, ya dia buka video. Kalau dia minatnya membaca, nanti dia tinggal buka menu membacanya. Jadi artinya kita memberikan mereka kemerdekaan untuk memilih media apa mereka ingin belajar gitu Bapak Ibu. Nah, jadi tujuannya benar untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Kalau buat video pembelajaran udah biasa gitu ya Pak ya. Kalau buat presentasi kayak saya ini bisa biasa gitu. Tapi apa bedanya dengan presentasi? Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Nih. Ini Bapak Ibu ya. Yang ini yang model biasa Pak. Ini. Nah, misalnya ya. Misalnya ini model yang biasa Bapak Ibu. Nah, ini yang namanya MPI. Ini saya embed. Jadi nanti di MPI ini kita ya punya menu-menu seperti ini gitu ya. Kalau malah anak-anak mau buka video, klik video gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau anak-anak nanti mau buka misalnya yang namanya materi, ya di sini buka materi gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi mereka tinggal eh, memilih gitu ya. Mau buka latihan kuis, mau games, kita masukin di sini apa word wall atau quizzes, maka mereka bisa juga. Namun yang kadang jadi masalah adalah nih, ya ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya, eh, apa namanya tuh navigasi buat bawaan itu ya, navigasi bawaan ini sangat mengganggu Bapak Ibu. Terus bagaimana dong ngilanginnya? Terus kalau di Canva itu kalau kita klik sembarangan, maka dia akan pindah gitu ya. Nah, itu yang menjadi penghambat rekan-rekan kemarin banyak yang nggak lulus gitu. Banyak yang nggak lulus karena nggak tahu caranya gitu. Gimana sih ngilangin ini? Saya juga udah lama Bapak Ibu main Canva dari tahun 2018 baru ketemu gitu ya. Baru ketemu karena belajar dari situs luar gitu. Ternyata ada loh caranya. Di sini Bapak Ibu saya akan membagikan. Nah, tapi sebelum itu kita coba ya di sini ya, Bapak Ibu, apa sih bedanya MPI? Ya, ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang memperhatikan yang saya bagikan ini namanya PowerPoint ya atau presentasi ya. Bapak Ibu di mana bedanya? Yaitu kalau MPI, Bapak Ibu kontrol ya, artinya mau gerak sana, gerak sini, pencet sana, pencet sini itu pada pengguna. Sedangkan pada eh, apa namanya presentasi itu cuma pada penyaji. Bapak Ibu bisa nggak mindahin slide saya sekarang? Bisa nggak? Halo Bapak Ibu, bisa nggak? Bisa, bisa ya. Coba Bapak Tidak. Ibu ya, kalau nanti saya bagikan link MPI, Bapak Ibu bisa pindah-pindahan sendiri, nggak perlu mengikuti apa yang saya klik gitu. Kemudian materi ini, kalau saya membagikan menyajikan materi sekarang itu berupa presentasi, tentu yang saya sampaikan di sini hanya poin-poinnya saja gitu ya. Kalau saya tulis sebuku-buku, kira-kira Bapak Ibu ngantuk nggak kira-kira? Gitu ya. Kalau misalnya saya semuanya itu teks, nggak ada gambar, nggak ada animasi, maka Bapak Ibu akan ngantuk. Nah,
Kalau di MPI itu bisa lebih rinci karena anak-anak nanti bisa membukanya secara mandiri gitu ya. Kemudian navigasi, kalau di slide presentasi itu cuma ada kanan dan kiri gitu ya. Tapi kalau di MPI navigasinya lebih lengkap. Kemudian yang selanjutnya lebih interaktif. Coba deh kalau kita pakai PowerPoint atau presentasi. Paling-paling kalau kita di kelas itu cuma bisa menayangkan satu arah, kemudian Bapak Ibu memberi penugasan atau mungkin berupa link. Anak-anak silakan buka link berikut. Nah, gitu ya. Tapi kalau di MPI, anak-anak bisa buka sendiri linknya gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya tidak banyak bahas teori. Nanti kita coba tips dan triknya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita coba dengan MPI yang Bapak Ibu sudah ada. Nah, harapannya nanti kalau yang belum tahu sama sekali ini nanti mungkin bisa kebuka dari bagaimana sih cara buka pertama kali. Nah, nanti MPI itu Bapak Ibu yang pastinya namanya media pembelajaran tentu harus ada Masuk, judul Kak, ya, bisa. gitu ya. Kemudian ada sasaran, kemudian ada tujuan pembelajaran, uraian materi, referensi, pengembang, dan tes. Nah, Bapak Ibu, coba saya ntar dulu ya, saya matikan dulu stop apa ya? Nah, ntar. Ini saya coba bagikan dulu Bapak Ibu salah satu media pembelajaran, gitu ya. Ntar. Yang nantinya Bapak Ibu lihat ini MPI-nya gimana sih bentuk MPI itu. Nah, coba bedain dengan MPI yang punya Bapak kemarin, Pak. Kira-kira apa bedanya nanti? Tuh, ini ya. Ini adalah MPI yang saya buat yang mana menghilangkan apa namanya slide bawah apa navigasi bawaan itu ya. Apa itu navigasi tadi Bapak Ibu? Navigasi itu adalah tombol untuk memindahkan dari satu halaman ke halaman lain. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di dalam MPI yang kita buat itu harus ada unsur-unsur begini ya. Kalau Bapak Ibu kemarin mungkin gagal atau mungkin belum disebut MPI, mungkin karena masih berupa slide gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih unsur-unsur MPI? Yang pertama ada pembelajaran. Kita membuat media itu tentu tujuannya untuk pembelajaran. Yang kedua adalah multimedia. Harus ada media bukan hanya gambar, tapi juga tulisan, video, dan sebagainya. Ya, animasi, ya, atau juga mungkin aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita masukkan ke dalamnya. Yang ketiga itu adalah interaktivitas. Artinya nggak satu arah. Kalau kayak gini kan saya ngomong, Bapak Ibu mendengar gitu ya. Bapak Ibu mendengarkan saja, tidak bisa memberikan respon gitu ya, maling dalam bentuk chat. Nah, tapi kalau di MPI Bapak Ibu bisa merasakan sendiri. Ya, anak-anak kinestetik nanti mungkin merasakan, oh bisa memencet, memegang sendiri, mendengarkan, anak-anak audio, anak-anak visual juga bisa. Maka semua fasilitas apa kebutuhan anak bisa terfasilitasi. Bahkan kecepatan belajar mereka pun terfasilitasi. Kalau yang anaknya lambat nangkap, ya dia bisa mengulang-ulang lagi, mengulang kembali pembelajarannya, mengulang kembali di rumah videonya gitu. Kalau yang lebih cepat, mungkin kita berikan juga materi di MPI itu menggunakan level-level gitu ya. Nah, Bapak Ibu bentuk MPI itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada yang berupa tutorial, simulasi, drill and practice, instructional game, dan lain sebagainya. Nah, kenapa Bapak Ibu memilih Canva? Saya memilih Canva juga. Kenapa ya kira-kira Bapak Ibu? Boleh kasih alasan Bapak Ibu? Ada nggak di sini kira-kira yang tahu sampai sekarang belum tahu menggunakan Canva? Boleh Atau ditulis Bapak juga Ibu? di chat ya, boleh ya, Bu Betul, Rani. betul Bu Kalau Guru misalnya Marda. nggak pede ya, nggak pede, open mic Hmm, gitu, boleh dong ya, tulis di chat aja. Nggak pede misalnya, aduh iya, malu gitu ya, betul. Kenapa boleh. sih Bapak Ibu? Kayaknya ada yang malu-malu soalnya. Tuh Bu Sana, Tuh sudah karena ada. Canva Karena template-nya Canva, menarik. hmm, gitu. Dan siap pakai, betul sekali Dari Bu Guru Sana. Sahnas, cuma Iya, Bu satu Guru nih. Sana. Apakah cuma satu nih yang mau jawab? Ini apa sambil Boleh, sambil boleh makan yang mungkin lain ya? yuk. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Nih saya kasih Aduh alasannya nih. ada.
Tuh, Ada ada nih. lagi Oh, tuh. Canva lebih aduh. menarik katanya guru. Ya pakai banyak referensinya juga. Terus ada Banyak dari referensi. guru Reno nih. Di Canva itu Mm-mm. paket komplit dan bisa dimodifikasi. Iya sih, Betul. bener. Nah, itu ada Pak Helmi itu mau jawab tuh, Pak Helmi. Oh, Pak Helmi, ayo Helmi, open mic dong Pak Helmi Dabri. Oh, senang sekali dong kita ya. Ayo, open mic-nya Pak Helmi Dabri. Mangga, Mangga, Pak Helmi dari mana tadi mangga Pak open Helmi? mic-nya. Iya, Perkenalan dulu kita. dari SD Negeri 192 kalau di sini ya Pak ya. Dari mana tuh Pak? Iya. Boleh dong kenalan? Halo, di dulu, di unmute dulu. Oke. Halo. Halo Pak Helmi, udah. Halo Pak Helmi, jawab aja. Udah Jangan mic-nya malu-malu udah Pak. kebuka. Iya. Udah kebuka. Udah kebuka. Kayaknya masih bingung ini Guru Randi. Nah, ya udah, silakan Pak Ya Helmi. udah Bu. Udah Pak Helmi. Halo. Pak Helmi dijawab dong. Halo. Halo Pak Halo Helmi. Pak Helmi. Halo, Nah, Iya. iya, halo. ya. Coba ya kenalan dulu sama Guru Randi, silakan. Kenapa? Halo Pak, kita kenalan dulu Pak. Kayaknya Bentar lagi ini. terkendala. Oh lagi ini ya. Siap. Kendala sinyal ya. Atau ada yang lain mau open mic juga boleh? Kalau sini saya lihat nih Enggak. ada yang ngomong Bu Cahyani katanya mudah Oh, dipahami. Guru Cahyani, ada mudah Bu difahami Guru fitur-fiturnya bagi pemula. Bu Ada Guru ya, Rahma Guru Nova kayak gratis fitur. katanya ya. Nah, kita ini aja, Guru Randi, punten, kita panggil aja salah satu yang di itu ya, yang Iya. nulis di kolom chat, biar open mic. Siapa deh, Guru Boleh. Randi aja deh yang pilih, Boleh boleh. Bu Marda aja deh yang pilih. Saya bingung nih Oke, sebenarnya bagus saya, banget ya. oke deh, saya yang paling menarik bagi saya ya, aku pilih dulu ya. Kami tuh komplain dan bisa dimodifikasi. Oke, Guru Reno mana Guru Reno? Bisa open mic-nya Iya. nggak malam ini? Guru Reno, halo. Bisa dengar Halo. suara saya? Nah, oke. Halo, Guru Reno mana? Boleh Guru Reno silakan. Di open mic-nya diceritakan ya pengalamannya Guru Reno. Nah, ini dia Guru Reno kita. Oke, silakan. Halo Bu Reno. Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Perkenalkan. kesempatannya. Saya akan bercerita sedikit tentang Canva. Jadi untuk Canva ini saya bilang paket komplit dan juga bisa dimodifikasi karena memang di Canva itu awalnya saya tidak tertarik karena belum mencoba kan ya. Ternyata setelah dicoba tuntutan pekerjaan juga kayaknya lebih dicoba dulu gitu kan pertamanya. Ternyata ya memang mudah gitu kalau misalnya kita yang pemula untuk membuat dari awal itu kan agak susah barangkali dan memang susah. Tapi untuk di Canva sudah disediakan dengan berbagai ragam fiturnya, dengan berbagai kreasinya gitu kan. Tinggal kita memilih yang mana yang kira-kira pas yang mau kita gunakan. Tinggal kita modifikasinya, bahan-bahan apa kita isi, kita sesuaikan dengan keperluan kita seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi mikir-mikir mau template-nya apa gitu kan. Tinggal memilih, apalagi yang bagi pemula seperti itu kan. Jadi tinggal memilih saja mana yang cocok, tinggal kita modifikasi seperti itu. Ternyata
setelah menggunakan, wah ternyata memang benar-benar mudah gitu kan. Kalau misalnya kita memang mau mau belajar seperti itu juga tidak Iya. tidak hanya untuk bidang pendidikan, bisa untuk office juga kan, bisa untuk Iya. marketing. Pokoknya bisa Marketing ya benar. disesuaikan sesuai kebutuhan seperti itu. Oke, Betul Guru Reno, sekali. terima kasih tepuk tangan dulu dong. Ye, Guru Reno keren. Berawal dari gini katanya Guru Randi. Jadi kata Guru Reno berawal dari tuntutan kerja sebenarnya ya, gitu ya. Ternyata tuntutan kerja Betul. itu jangan dianggap susah dulu, banyak dapat ilmunya Iya, dapat juga dan ilmunya. bikin nagih ya. Ternyata Canva itu bikin nagih Betul. juga. Oke, Guru Randi Mm-mm. silakan. Baik, iya. Terima kasih Bu Guru Marda. Benar Ibu Guru Reno. Saya juga waktu awal kenal Kanva itu waktu PPG tahun 2018. Ya, Oh, 2018 ya 2018 saya PPG-nya. diperkenalkan sama dosen saya. Ini loh pakai Canva. Wah, ternyata asik malahan sampai sekarang saya ketagihan gitu ya. Bahkan jujur saya saja belum mengeksplor Canva itu lebih banyak lagi. Ternyata banyak sekali apa ya fitur-fitur yang mungkin belum pernah kita tahu sebelumnya kalau kita mau eksplor Bapak Ibu. Nah, betul Bapak Ibu karena Canva itu banyak fitur Nah, bisa gratis, ya ini ya? mudah digunakan. Kita juga bisa berkolaborasi Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu boleh tahu itu kalau di Canva itu Bapak Ibu punya PDF ya, mungkin dari presentasi orang lain itu Bapak Ibu import ke dalam Canva itu bisa langsung kita edit loh. Nah, boleh dicoba nanti Bapak Ibu ya. Kemudian mudah diakses di smartphone nih anak-anak yang nggak pernah bawa laptop itu bisa pakai HP pun bisa mengedit pakai Canva-nya di handphone atau smartphone. Ya. Terus banyak template. Nah, ini Bapak Ibu alasan kenapa saya mengajak Bapak Ibu malam ini untuk belajar tentang bagaimana membuat MPI tadi menggunakan Canva. Nah, sekarang saya akan membagikan ya tips dan trik merancang MPI dengan Canva. Pertama-tama Bapak Ibu, tips yang pertama adalah merancang materi. Bapak Ibu, ya, yang pertama untuk merancang sebuah MPI itu Bapak Ibu harus menggunakan judul yang menarik gitu ya. Judul yang menarik itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya judul yang menarik itu bagaimana nanti anak-anak tertarik untuk membukanya. Jadi jangan dibuat seperti semacam kayak buku pelajaran gitu ya. Jangan dibuat seperti buku teks. Ya, coba Bapak Ibu kita lihat lagi ya contohnya Bapak Ibu ya. Seperti ini tadi. Coba. Nih, saya menggunakan kata JoJo's Adventure. Padahal saya mau ngajarin learn pronouns gitu ya. Atau mengajarkan tentang degree of comparison gitu ya. Boleh sih pakai kayak gini, tapi intinya kita buat judulnya yang menarik gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu utamakan bahasa yang visual gitu. Utamakan bahasa visual apa? Jadi jangan hanya teks melulu kayak presentasi gitu, cuman gambar background biasa. Tapi biar gimana caranya anak itu tertarik sehingga nanti gambar, foto, video animasinya itu memvisualisasikan kontennya gitu Bapak Ibu ya. Memvisualisasikan kontennya. Kemudian Bapak Ibu singkat jelas tapi lengkap gitu ya. Bedanya singkat jelas padat gitu ya. Singkat jelas tapi lengkap artinya Bapak Ibu kita bisa gunakan bahasa yang komunikatif untuk menyampaikan materi. Tapi bukan berarti kita memindahkan buku ke dalam MPI. Gitu ya. Jadi bukan berarti sebuku-bukunya tuh kita pindahin ke MPI. Terus bedanya apa dong kata anak-anak gitu ya. Tapi bagaimana di dalam MPI itu kita gunakan materi bahasa materi itu bahasa yang komunikatif. Seperti saya ngajak Bapak Ibu tadi menggunakan pertanyaan pemantik gitu ya. Jadi jangan hanya kita seperti menyampaikan ceramah gitu. Kemudian berikan contoh. Bapak Ibu ya, berikan contoh sehingga nanti anak-anak lebih memahami apa yang ingin kita ajarkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu nih cara membuat MPI ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu MPI itu ya, saya buka Canva dulu ya. MPI itu sebenarnya pengembangan dari presentasi loh Bapak Ibu. Kita membuatnya pakai menu yang ini loh. Kelihatan nggak ya? Namun, Ya. namun ada namunnya Bapak Ibu. Nah, coba lihat Bapak Ibu ya. Di sini kalau MPI itu mempunyai tombol-tombol. Nah,
Ini Bapak Ibu, ini tombol-tombol seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Bukan, kalau di Coba situ saya lihat ini. seperti rumput. Bersih. Nah, ini ya, saya coba lihat lagi ya. Nih, tombol-tombol ini. Ini Bapak Ibu ya. Nah, tombol-tombol ini sebelumnya kita kumpulkan dulu Bapak Ibu dalam satu slide gitu ya. Ini gunanya apa? Buat memudahkan kita nanti menggunakannya di slide-slide-nya. Jadi Bapak Ibu jangan gunakan video ya. Nanti waktu di beranda jangan klik video pembelajaran, tapi gunakan presentasi ya. Kemudian Kemudian Bapak Ibu buat dulu nih template pertamanya gitu. Jadi sebelum Bapak Ibu tentukan dulu template pertamanya. Makanya dari pertama Bapak Ibu dulu kumpulkan dulu aset-asetnya kayak gini. Gimana sih Pak tipsnya kalau nyari aset? Bapak Ibu kalau untuk mencari Apa dia? tombol, Bapak Ibu bisa ketikkan button klik gratis. Nanti Bapak Ibu bisa memindahkan mengambil tombol-tombol yang ada di sini nih. Nah, kumpulin dulu apa sih kira-kira tombol yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk dalam MPI Bapak Ibu. Kemudian untuk latarnya nih, misalnya Bapak Ibu bisa gunakan kayak paper, ya, nah, seperti ini. Atau juga ini bahasa Inggris ya, makanya bahasa Inggris sangat penting. Atau misalnya board gitu ya, papan gitu ya. Nih. Nah, jadi Bapak Ibu tipsnya yang pertama adalah Bapak Ibu tadi gunakan presentasi ya untuk membuat MPI. Sebetulnya membuat pakai apa aja boleh, tapi disarankan pakai presentasi. Kemudian buat dulu juga template-nya. Nih, pilih background-nya dulu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini contoh, nanti saya bagikan kok contoh template ini Bapak Ibu ke Bapak Ibu biar bisa Bapak Ibu edit gitu ya. Nah, sebenarnya di mana sih letak navigasinya atau letak interaktifnya? Semua tombol ini nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kalau diklik ini nanti akan pindah nih ke halaman yang Bapak tuju. Nah, seperti ini. Ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Dengan cara membuat hyperlink. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya ini punya tombol nih. Caranya adalah pertama klik kanan, kemudian ini saya sebenarnya karena ada tautan ya, saya ulang ya. Klik kanan, tambah tautan, kemudian cari nih Bapak Ibu tautannya. Nah, tips dari saya adalah sebelum Bapak Ibu buat seperti ini, slide-slide-nya dikasih nama dulu. Ini triknya Bapak Ibu, sehingga nanti tidak membingungkan Bapak Ibu. Jadi, klik dulu di sini bagian kisi ini, tutup tampilan buka tampilan kisi ini. Bapak Ibu kasih nama dulu setiap slide, bumper, beranda, petunjuk, intro. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu menautkan, itu Bapak Ibu gak bingung, mau menautkan kemana ya saya? Dan Bapak Ibu ketika diklik, ini tidak pindah kemana-mana. Dia nggak buka slide baru, gitu kan? Coba kalau Bapak Ibu misalnya buka yang aplikasi lain, itu biasanya buka slide baru gitu ya. Nah, seperti ini. Tuh. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat aplikasi dalam aplikasi loh dengan Canva. Nih, ya. Nah, tapi ini Bapak Ibu lihat nih, ada navigasi bawaan. Beda nggak sama yang ini? Ini saya nih, ya. Ini nggak ada navigasi bawaan nih, nggak ada loh. Nggak bisa saya pencet di sini nih, nggak bisa nih. Ya, nah, nggak bisa kan? Nah, beda kan? Beda nggak Pak? Mbak Bu? Kalau yang tadi saya bisa pencet sembarangan, ini nggak bisa lagi. Nah, inilah Beda, beda gitu. Kok bisa ya beda ya? Nah, ini ya nanti kita bahas satu-satu. Itu Bapak Ibu ya. Maka oleh sebab itu untuk membuatnya juga bagus ada tips dari saya. Coba lihat nih Bapak Ibu penempatannya gitu ya. Antara tulisan sama gambar harus proporsional gitu ya. Jadi jangan sampai gambarnya lebih kecil daripada tulisan kayak gini. Salah. Kemudian konsistensi. Coba nih lihat nih tombolnya. Tombolnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tombol silangnya atau exit-nya itu selalu di pojok kanan, jangan dipindah-pindah gitu. Itu adalah salah satu kunci. Karena kita nih mau membuat satu aplikasi, bukan membuat slide gitu ya. Jadi kalau bisa latarnya sama. Di setiap halaman tuh latarnya sama. Jadi seolah-olah dia tidak pindah ke halaman lain. Gitu. Dia hanya pindah tampilan tapi aplikasinya cukup tetap satu.
Nah, kesalahan teman-teman itu kemarin adalah setiap slide itu beda-beda. Jadi gitu ya. Jadi seolah gitu kayak slide, bukan kayak MPI gitu. Dan keterbacaannya Bapak Ibu, bahwa semua apa namanya kalau lihat nih, kalau nggak ada latarnya maka tulisannya ini kayak nggak kebaca gitu ya. Dan jangan lupa kita kasih nilai estetiknya dengan kasih gambar, animasi gitu ya. Nah, ini contoh yang lainnya, navigasi ini Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, konsisten. Kuncinya itu adalah konsisten. Terus proporsional. Ada tuh kemarin yang saya koreksi ya, saya nilai kemarin itu tombolnya itu besar sekali sampai menutupi konten. Jadi tombolnya nggak perlu besar, tapi letaknya bisa dijangkau sama anak-anak. Jadi bisa dipencet lah minimal ya, dan tidak saling berdekatan, tidak terlalu berdekatan atau berhimpit-himpitan. Nah, cara meletakkan tombol juga sebenarnya sama dengan kita membuat presentasi sih sebenarnya Bapak Ibu, tinggal tambahin tombolnya di mana gitu ya. Kita kasih misalnya cari di sini tombol. Nah, kita misalnya ini ada tombolnya. Sama aja Bapak Ibu. Cuman bedanya di navigasinya kita harus membuatnya jadi link gitu ya. Ini misalnya nih. Kita hyperlink gitu ya. Kita masukkan pautannya di sini. Kita pilih kemana dia akan menautkannya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ke bumper. Nah, oke selesai. Itu kunci dari MPI Bapak Ibu. Sehingga nanti semua yang ada di sini itu tertaut Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Mau pindah kemanapun bebas. Satu lagi Bapak Ibu bedanya dengan presentasi tidak ada slide terima kasih. Kalau di presentasi ada akhirnya ya, ada Ya. ujungnya terima kasih. Ya, kalau MP enggak, dia bulat. Jadi dia muter-muter Bapak Ibu. Tergantung anak-anaknya nanti. Makanya tadi kata saya, siklus belajar anak beda-beda. Ada yang nonton video dulu baru latihan. Ada yang langsung baca materi baru video. Jadi mereka bebas gitu. Itu konsep dari MPI itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian navigasi ganda itu sebenarnya ini kuncinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bagaimana sih caranya biar membagikan MPI nanti itu tidak ada navigasi ganda ya. Ini Bapak Ibu kuncinya nih, boleh di. Nanti kita buka dulu mode public view gitu ya. Mode public view. Kemudian Bapak Ibu mode public view itu seperti ini ya. Saya contohkan ya. Nih, kita bagikan misalnya ini sudah jadi nih ya. Sudah jadi. Kemudian kita sini ada tombolnya adalah tautan publik. Kalau di sini bahasa Inggrisnya public view. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tautan tampilan publik, kemudian klik salin. Nah, kita coba di tempat lain Bapak Ibu. Nah, tapi kalau biasanya kayak gini aja, itu biasanya akan navigasi ganda Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, navigasinya ganda. Nih ada nih tombolnya ya. Nah, seperti ini. Terus bagaimana dong ngilanginnya Pak? Caranya kayak gini Bapak Ibu. Kita edit ininya ya. Kemudian kita ganti dengan mode prototype. Kayak gini. Coba lihat Bapak Ibu ya. Tuh. Kita ganti dengan mode prototype nanti yang ada ini kan kalau kayak kita pencet sembarang dia pindah Bapak Ibu ya. Dia pindah nih ini. Kalau kita pencet sembarang. Artinya kan nggak asik banget kalau pindah-pindah sendiri gitu kan. Dengan cara mode prototype tadi, maka tidak bisa Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, tuh kita lihat ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Itu udah berubah. Tuh, kita nggak bisa lagi pindah-pindah nih. Nah, tuh bisa. Nah, nggak bisa nih Bapak Ibu pindah-pindah prototype. Nih Pak Jan Hadi Kurang kemarin jauh nih ini belum tahu belajarnya ini. triknya. Kalau kalau tahu sama Pak Randi kayaknya Iya. udah masuk deh 30 besar ini. Enggak, emang Sengaja harus Pak barengan ya. saya. Makanya. Saya itu sengaja menyimpan itu karena pengen Bapak Ibu juga mencari triknya sendiri. Tapi Iya, siap. alhamdulillah di Oh iya kesempatan betul. ini saya berbagi karena Siap, sudah siap. selesai juga kan 30 besar ya. Iya. 30 besar sudah selesai. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, tuh trik yang untuk navigasi ganda bagi Bapak Ibu yang pengen buat ya nanti bagikan linknya yang mana Pak? Yang ada kayak mode prototype ini. Jadi Bapak Ibu tinggal bagikan ini ke anak-anak. Maka tidak lagi melihat seperti presentasi tapi sudah berupa MPI gitu ya.
Kemudian Bapak Ibu, saya balik lagi di sini. Tuh, kemudian warna. Nih, saya juga kemarin banyak lihat nih warnanya tabrakan semua. Pokoknya 12 warna itu masuk ya kayaknya ya. Magiku Hibiniu itu ya. Jadi ada beda Bapak Ibu ya. Kita kalau membuat tampilan itu kayak saya ini ya, tentu apa ya, kita harus memikirkan juga ruang kosong. Jadi jangan semuanya diisi dengan gambar dan tulisan. Ya, kemudian ada kontras dengan background. Kalau misalnya tulisannya terang, maka backgroundnya gelap gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, apa namanya, panduan. Jadi misalnya kayak biru sama oranye ini kan saling tabrakan nih. Hadapan ini jangan digabung. Kalau misalnya salah satu jadi background, jangan satunya jadi tulisan. Atau kuning sama ungu gitu ya. Atau merah sama hijau, itu jangan digabung. Jadi kita bisa gunakan trik ini atau bisa gunakan juga color wheel atau alat-alat yang lainnya. Intinya adalah Bapak Ibu membuat MP itu bagaimana kita menarik minat anak belajar gitu ya. Menarik minat anak belajar sehingga nanti anak-anak bisa apa namanya, tertarik ya, sehingga nanti tujuan pembelajaran itu lebih mudah dicapai gitu. Nah, nanti kalau sudah buat satu template, Bapak Ibu tinggal ganti-ganti materinya aja gitu. Nanti kan saya kasih materi template-nya satu tuh. Tinggal ganti-ganti materinya aja Bapak Ibu tuh, tinggal ganti apa judulnya, ganti videonya gitu ya, atau mungkin ganti gamesnya gitu ya. Oke. Kemudian pemilihan, sorry ini saya ketik ya, pemilihan huruf gitu ya, font. Pemilihan huruf itu Bapak Ibu perlu juga perhatikan karena tidak semua huruf bisa oke untuk digunakan dalam eh, apa namanya, keterbacaan gitu ya. Kalau misalnya kita gunakan huruf-huruf yang apa yang berseni tinggi kayak gini, kalau kita jadikan untuk teks, waduh, anak-anak kesulitan untuk membacanya gitu ya. Jadi kayaknya tampilannya keren, tapi kalau tidak terbaca untuk apa gitu. Maka kita harus juga memperhatikan itu. Dan juga tidak menimpa aset lainnya nih yang sering saya lihat juga, antara gambar sama tulisan itu saling tumpuk gitu. Jadi kan kurang apa ya, kurang terbaca gitu ya. Oke. Nah, kemudian tips pemilihan media dukung. Ini Bapak Ibu, tidak semua media dukung mungkin menarik gitu ya, atau bisa sesuai atau relevan. Jadi kita boleh pilih nih media dukungnya. Nah, trik dari saya adalah embed. Ini Bapak Ibu yang belum tahu nih, ternyata kita di Canva itu bisa mengembed atau memasukkan menu apa namanya, aplikasi lain loh dalam Canva gitu. Contohnya ini saya Quizizz ya. Misalnya kita punya quiz. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya ambil nih quiz report text saya nih ya. Terus bagaimana dong Pak? Kalau kita masuk ke Canva, biasanya kita harus mulai dulu, nanti kalau sudah waktunya habis, anak-anak nggak bisa lagi ngerjainnya. Gimana mereka bisa mengerjainnya berkali-kali sebagai latihan soal gitu ya. Caranya kita, ini trik ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu, di sini ada klik embed web. Nah, udah tahu belum ya? Semoga belum tahu. Nah, di sini saya klik salin. Nah, di sini Bapak Ibu, coba misalnya saya masukin kuisnya, saya ganti ya. Di sini Bapak Ibu ada menu yang namanya di sini di aplikasi, kita cari embed. Tuh, embed. Nih, yang warnanya biru. Nah, masukinlah itu. Tuh. Sekarang quiznya tadi sudah pindah dan bisa langsung dimainkan sama anak-anak. Nggak perlu, Pak, waktunya habis, Pak, sudah kadaluarsa. Nggak perlu, Bapak Ibu. Nah, coba lihat ya. Nih, tuh. Bisa langsung dimainin sama anak-anak. Pak, bisa juga nggak untuk apa namanya, word wall? Bisa, Bapak Ibu. Nah, nih. Bisa langsung tuh. Ya. Mama, Nah, ada videonya kakak. jadi anak bisa tuh main Man, angkat temen sih kita kandenan. bisa kita bisa masukin yang lainnya juga kayak word wall gitu ya. Nih seperti ini misalnya word wall ya. Pokoknya apapun aplikasinya bisa tuh. Apa misalnya Google Slide. Nah, saya mau masukin Google Slide gitu ya.
Nih Google Slide gitu ya. Nah, misalnya ini saya ambil dah Google Slide saya atau PDF gitu ya. Bisa Bapak Ibu. Misalnya PDF yang mana, Google Slide mana ya? Oh, misalnya ini nih. Nah, misalnya seperti ini ya. Nih, kita bisa langsung nih masukin ini slide apa namanya? Bagikan gitu ya. Oke, mungkin ini sinyalnya saya masih gangguan. Bentar. Nah, misalnya kita klik nih. Nah, kita salin, nanti kita pindahin lagi ke embed tadi, Bapak Ibu. Di mana nih embed tadi ini? Nah, mana tadi ya? Banyak sekali slide-nya yang saya buka tadi nih. Mana tadi? Kayaknya ini ya. Nah, misalnya ini ya. Kayak ini kan saya pakai Google Slide nih, Bapak Ibu nih. Ini kan Google Slide nih. Nah, saya masukkan ke sini, Bapak Ibu. Tuh. Hmm. Oh, ini karena apa nih? Tidak valid. Oh. Jadi Bapak Ibu mungkin cari link yang valid ya. Coba misalnya saya pakai slide share. Nah, Bapak Ibu sering nggak nyari materi di slide share? Itu ya nih seperti ini misalnya. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini menunya embed di sini, share. Kemudian nanti Bapak Ibu embed ini ya, linknya ini ambil, kemudian Bapak Ibu masukkan di sini. Tuh. Nah, masuk dia Bapak Ibu ya. Jadi langsung Bapak Ibu nggak perlu Bapak Ibu cari-cari di tempat lain. Atau nih word wall. Saya coba ya word wall ya. Nih misalnya saya mau cari game match up. Ya, ya Bapak Ibu ya match up. Mencocokkan gitu ya. Ini misalnya saya pindah ini. Misalnya contohnya kalau yang kita belum buat sendiri ya. Ini contohnya. Oh, sayang. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Klik share. Kemudian klik embed ini. Kita copy nih. Masukin lagi ke sini tadi Bapak Ibu. Nih kita masukin ke sini. Ke bagian embed ini. Maka abrakadabra. Tuh gamenya sudah masuk. Tuh sudah bisa nih. Nah coba ya kita coba ya Bapak Ibu ya. Hmm. Tuh. Sudah bisa langsung main anak-anak. Jadi Bapak Ibu dalam satu aplikasi game nah, bisa langsung dia banyak alat, banyak menu gitu ya. Nah, misalnya nih, ya misalnya ini apa nih warna nih kayaknya ya. Nih, nah, warna merah. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, coba nih. Benar nggak ya jawaban kita ya? Tuh. Ah, jadi kan nggak kayak presentasi lagi ya Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, tinggal Bapak Ibu mengaturnya. Nah, bagaimana sih caranya Pak mengatur biar tidak saling tumpuk? Maka Bapak Ibu harus tahu dulu cara memunculkan susunannya, lapisannya. Kita klik kanan, klik lapisan. Ya, kita tampilkan lapisan. Nanti Bapak Ibu baru kelihatan deh yang mana yang paling atas. Ya, Bapak Ibu tinggal pindahkan saja kalau Bapak Ibu mau dia yang paling atas nanti sehingga kayak gini kan ini yang paling atas adalah personal pronoun ini ya. Nah, ini ya tombol home-nya ada di atas saya, di atas slide-nya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan itu, jangan sampai dia kayak gini, misalnya menutupin tulisan gitu ya. Itu Bapak Ibu untuk membuat MPI. Jadi cara pertamanya adalah Bapak Ibu buat dulu nih slide-nya dulu ya. Mungkin 7 atau 8 slide tergantung menunya. Bapak Ibu buat dulu menunya nanti apa kira-kira ada informasi umum. Apa sih isi-isi informasi umum? Ada petunjuk penggunaan, ada introduction, ada informasi umum ini, ada jenjang kelasnya. Jadi anak-anak nanti bisa tahu ada tujuan pembelajarannya gitu ya. Jadi intinya semua informasi yang kita ingin sampaikan ke anak-anak. Atau nanti kalau guru yang lain yang mau menggantikan kita ngajar misalnya ya, atau yang mau minta referensi bisa menggunakan aplikasi kita juga gitu. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah jadi nanti kalau Bapak Ibu tinggal apa namanya membuat yang lainnya itu juga bisa dengan template yang sudah ada. Oke, kayaknya saya ini sharing saya hilang ya Bapak Ibu. Halo, Eh, iya, iya Guru Randi, Masih, ada, masih. saya hilang ya. ada, Coba saya stop ya. ada. Nggak di tombol Oh di iya, halaman saya hilang. oh Oke, gitu. Iya,
Ulang lagi ya. Oke, Bapak Ibu. Tuh ya, itu trik embed dari luar. Nah, Bapak Ibu, jadi eh mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Materi saya nggak banyak sebenarnya. Jadi sekarang mungkin banyak pertanyaan yang muncul mungkin ya. Kita coba buka tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang Oke. materi saya tadi ya. Nah, saya juga akan berikan nih template-nya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba edit-edit sendiri gitu ya. Mempelajari sendiri. Oke. Saya coba nih. Nah, cara membuat template nih kayak gini Bapak Ibu. Nih, kita buat template ya, tautan Hmm. template. Jadi nanti ketika orang membukanya nggak perlu dia ngedit punya kita nggak berubah. Tuh. Atau kita mau buat template untuk anak-anak. Jadi anak-anak cukup satu template, nanti mereka tinggal salin masing-masing, mereka sudah punya salinannya masing-masing. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Bu Marda, Bu Guru Marda. Oke. Oke, terima kasih Guru Randi, luar biasa, Masya Allah. Tuh ya, mau di-spillin nggak kata ada yang ini tuh, ada yang komen tuh keren banget Pak. Pak nanti bagikan ya kembali materinya gitu. Terus ada dari Bu Iya. Wahida menyimak tuh katanya seminar Canva. Terus tolong dibagiin saking saking Nge-freeze kayaknya ya. Yang Guru Marda agak nge-freeze tuh Guru nih. Nge-freeze kayaknya Kan ya. mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh melalui chat atau Boleh. langsung langsung berbicara langsung dengan Guru Randi. Iya, boleh. Ya, mohon izin Pak Randi, jadi kami menggunakan kata guru di komunitas media pembelajaran kami ini. Ya, Oh iya, sangat justru luar membanggakan biasa. profesi guru tersebut. saya yang nge-freeze ya. Iya, Guru Marda. Sorry, sorry, sorry. Oke, nah luar biasa sekali ya. Ini sangat membuka ruang kita sebagai pendidik ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas kita. Sehingga atmosfer dalam ruang kelas itu semakin menyenangkan, bermakna, nggak cuma menyenangkan tapi juga bermakna. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga udah banyak ya mungkin mau menanyakan mengenai fitur-fitur mengenai perihal MPI inilah ya yang tentunya Iya, bikin penasaran gitu ya. Saya aja aduh, iya. saya bayangin kalau misalnya menerapkan ini di ruang kelas saya, begitu hebohnya anak-anak saya gitu ya. Begitu hebohnya dan excitednya mereka melihat ini gitu. Oke, saya buka ya untuk sesi tanya jawab karena kita nggak bisa lama-lama ya Guru Randi ya karena kita sampai Mohon izin 20.30 ya. iya sampai 20.30 waktu Indonesia Barat saja. Baik, pergunakan ya rekan-rekan semua, pergunakan waktu yang sedikit ini. Silahkan jika ada dari rekan-rekan semua yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand, open mic-nya. Silahkan. Iya, Hmm, Bu ada. Guru Marda mohon izin ya nanti untuk tutorial segala macam mungkin nanti saya uploadnya di YouTube ya. Oke, oke, Untuk siap. info Tadi ya, kan YouTube-nya juga sudah ada ya di slide betul ya. betul. Oke, nanti Heeh. kita cus Atau meluncur boleh ke juga sana. japri-japri saya boleh ya kalau misalnya mau tanya Baik boleh. sekali ya narasumber kita pada hari ini. Japri-japri juga boleh gitu. Kurang apa coba ya. Oke, Hmm. silahkan. Yang mau ada pertanyaan boleh. Silahkan open Oh YouTube-nya mic-nya. apakah ini? YouTube saya ini. Oh, ada yang, oh ya di kolom chat ada. Oke, Iya. ada nggak yang mau tanya itu? Ternyata ya harus ada triknya MPI itu. Atau ini saya tambah ini triknya nih, biar Bapak Ibu nggak penasaran tambah wow gitu ya. Satu lagi Iya, nih. apa Bapak Ibu tuh? di sini saya bisa buat nih kupu-kupu ini gerak. Oh iya, Ini kan tuh iya. bingung tuh. Caranya gimana Bapak Ibu? Di sini ada custom gitu ya. Nah, kemudian saya ulang dulu ya. Ini Ah, kupu-kupunya nanti akan gerak gitu. Jadi nah, saya ulang ya. Buat animasi, pertama eh, kita sorot dulu gambarnya, klik animasikan. Di sini Bapak Ibu biasanya pakai yang ini ya. Ini ya. Nah, sekarang oh, caranya adalah buat animasi, tarik tuh gambar.
kemana dia mau terbang. Bahkan bisa ya, mau kemana, mau arahnya ke kanan, ke Iya, kiri, ke iya. atas itu bisa. Bisa. Tuh. Tinggal Ah, kita pilih nih. Misalnya kecepatannya kita lambatkan biar ah, gerakannya ah, sedikit halus gitu ya. ah, Bisa. ah, ah, ah. Kita selesai. Mungkin biar dia di atas, kita klik posisi paling atas, dia bisa ke atas, ya, paling atas gitu ya. Mana tadi nih? Kupu-kupunya Iya, kita sekalian untuk peserta boleh deh bikin pertanyaan di kolom chat juga boleh. Mm-mm. Boleh Bapak Ibu silakan. Udah ada pertanyaan dari Oh Guru ya, Erni Guru nih. Erni itu. Tapi open mic bisa nggak sih Guru Erni? oh gitu. Mungkin Guru Marda, beliau lagi Oh, mengerjakan ya dalam konser. perjalanan ya. Oke, Ya. saya yang mewakilin untuk membaca boleh ya Guru Randi izin ya. Oke, kata Mm-mm. Guru Erni gini nih. Guru mau nanya, gimana buat nama di setiap slide biar nggak bingung pada saat Oke. mau dijadikan MPI. Ah, gitu. Terima kasih Bu Erni, Bu Guru Erni ya. Ini Bu Ya, Guru, kalau buat nama slide itu kita klik dulu nih yang di pojok sini nih, tampilan kisi. titik 4 ya. Iya, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Titik 4 tampilkan Iya. di. Kemudian ada angka 1, 2, 3 nanti tuh. Terus kita klik aja di sini bagian sini. Coba nih kita ubah nih, bumper gitu ya. Tuh, ubah dia. Atau kita buat baru deh, coba ya. Kita buat baru nih. Kita benar-benar dari awal ya. Canva misalnya ya. Hmm. Kita coba nih. Atau yang ini tadi deh. Kalau dari awal banget nanti Bapak Ibu kelamaan ya. Di sini ya tampilan kisi ini kan nggak ada nama nih ya. Ini nggak ada nama kan? Tuh Iya, 1, 2, 3 ya. Nah ini benar. kalau kita deketin ya muncul pena. Tuh home misalnya. Tuh apa itu intro misalnya. Tergantung kita sih mau kasih nama apa gitu. Jadi kalau di MPI itu nggak mesti yang pertama itu muncul nanti pertama gitu ya. Nggak mesti nanti yang terakhir itu adalah terima kasih. Karena memang eh, namanya MPI itu tombolnya acak gitu. Nanti anak-anak mau kemana pun tergantung dari tombol yang mereka klik atau tekan gitu Bapak. Ya, itu. Kita lanjut nih misalnya ini apa nih? Misalnya ice breaking. Tuh, bisa kan Bapak Ibu? Tuh. Ini apa nih? Materi. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membuatnya menjadi tombol, misalnya saya buat tombol nih yang ini ya. Klik kanan, tautan, Bapak Ibu sudah tinggal pilih nih. Nah, ya coba nih karena ada zoom ini agak saling tumpuk ya materi ininya. Tuh, nih udah ada nih home, intro, ice breaking, materi. Yang tanpa judul ini berarti belum kita kasih nama. Oke Bu Erni, mungkin itu triknya atau tipsnya untuk membuat nama-nama halaman pada Canva. Saya coba tapi dikunci Guru. Nanya. Waduh, ada Pak Ali masuk. Saya Ini mau nyapa dulu. ini 2 layar ini kayaknya. Nah, ketahuan nggak nyimak Udah ini ada di Guru. sebelah. Ya, Pak Randi, Guru Iya. saya Aldi, harus silakan. menggunakan 3 device ini sebenarnya. Sama Pak saya 2 device Ya, ini Pak. ya, karena saya nggak bisa meninggalkan materi yang menarik dari apa ya, Bapak Duta Teknologi. Jadi teman-teman ini adalah hal yang langka. Saya kira juga kita manfaatkan ilmunya seperti itu ya, termasuk saya ya. Kalau misalnya materi ini kita terima sebelum apa, Guru Jan? Level berapa? Waduh, tambah bingung kami milihnya Pak. Oke, Iya, oke, kayak menarik. Tapi ini terlambat ya, saya ini. ya, saya mengharapkan ini bukan sebuah waktu yang terakhir. Ya, nanti kita bisa lanjut lagi kalau misalnya Pak Randy punya waktu, kita undang lagi gitu ya. Iya. Saya kira Siap. beliau ini sangat murah banget masalah ilmu, ya, tidak pelit-pelit amat. Ini pun juga dibuka semuanya. Nah, pertanyaan saya Wah. gini Pak Randy sebelum pamit, ini juga ada jamnya Pak Randy di sesi saya yang lain. Iya, saya sudah Oke. Pak Dwi Pak sudah Randy, ini ini siapa? kelebihannya apa sih? Orang kan kadang menggunakan MPI Ya. yang Canva, satu lagi kadang ada articulate storyline gitu ya. Iya. Nah,
Itu kelebihannya apa Pak Randy? Ada yang mengeluhkan Canva, terus dia loncat ke articulate storyline, terus orang juga mungkin kadang juga lebih menarik ke Canva karena banyak apa ya, tampilannya lebih menarik seperti itu. Kalau menurut Pak Randy lebih nyaman yang mana gitu? Betulnya ya Pak ya. Saya sebenarnya dari semua alat itu semuanya tuh bagus, keren ya. Ada kelebihan dan kelemahan. Contohnya kayak Canva itu mungkin kelemahannya dia tidak bisa apa ya? Kalau SAC ya, Smart Art Creator itu bagus sekali Pak. Saya pertama kali mungkin kayak itu. Tapi tetap Canva itu saya pakai terus. Canva itu sebagai asetnya ya. Kita nyari asetnya, nyari backgroundnya itu kan gratis semua. Nah, tapi perbedaannya mungkin apa ya bahasanya itu ya. Ada kelebihan masing-masing lah. Kalau Canva ini enaknya kita kan sekarang nyari mudahnya Pak ya. Nyari mudah, kemudian tetap bermanfaat. Anak-anak juga istilahnya nggak makan waktu lah, efektif dan efisien. Kalau hanya sekedar untuk ngajar, Canva ini lebih lebih efektif dan efisien daripada articulate storyline gitu ya. Tapi kalau dari segi profesionalismenya, betul. Kalau articulate storyline itu dia sudah ke arah web ya, arah web embed gitu, web based gitu ya. Jadi memang betul-betul kita itu membuatnya itu pakai apa namanya, bisa jadi pakai Java apa script gitu. Kemudian juga kita harus mendesainnya itu sudah didesain di Canva, kita pindahkan ke Storyline gitu ya, dan butuh waktu lah istilahnya. Kalau saya nyamannya pakai Canva Pak, meskipun ada SAC, meskipun ada articulate storyline, karena sebenarnya di level 3 kemarin tidak ada batasan harus pakai apa sebenarnya. Tidak ada sebenarnya. Bahkan aturan tuh tidak ada harus pakai ini, harus pakai itu. Kalau pakai ini kalah. Tapi tadi yang pakai Canva belum tahu triknya. Sehingga navigasinya double. Navigasinya Ya, kadang double. navigasinya lebih kacau dia. Nah itu Pak. Ada sih sebenarnya memang kayak SAC bagus, tapi bisa dijadikan aplikasi offline pun ya, bisa digunakan, kita download gitu ya. Jadi aplikasi offline tanpa internet, tapi kekurangannya berbayar gitu kan, cuma 30 hari gratisnya. Setelah itu kita harus beli apa namanya, lisensinya. Itu kadang-kadang yang mungkin belum sanggup guru-guru kita. Saya pun sampai sekarang belum ada lisensinya kan, lumayan mahal gitu ya, lisensinya sekitar berapa juta gitu ya. Oh, Nah, belum ramah ya, masih belum Kalau ramah kalau bagi yang guru. pingin belum gratis, ramah, belum hanya ada guru dan hadi. gratisan. Kalau pengen gratis ya Canva ini gitu. Iya, Kita makanya. mau istilahnya 12 materi nih, tinggal satu template aja tuh, tinggal ganti video, ganti materi kan sudah jadi tuh. Iya kan, tinggal ganti kuisnya gitu. Saya sudah lihat kok punya Pak Ali Maksum pakai Genially ya. Pakai apa ya kemarin ya? Saya articulate storyline Pak kemarin. Oh, Articulate Storyline. Yang satunya Cuman Pak saya siapa kumpulkan ini? tidak berupa ini ya, tidak berupa MPI. Saya kombinasikan dengan media video gitu. Oh, jadi video Ya, pembelajaran Bapak kemarin. ya. Saya Masuk kemarin kelas. maunya menggunakan Canva, tapi cuman pengen menantang diri sendiri, belajar articulate storyline. Ini butuh waktu lama juga. Benar Beliau tuh emang kata Pak keren Randy. Bro Randy. Makanya tadi saya tanyakan ya. Ini kalau Canva itu sebenarnya lebih menarik ya, pantomime lebih menarik dan tidak ribet itu, karena memang sudah ditanam di sana untuk apa jalannya dan Kemudahan. jaringnya di sana ya. Kalau articulate kita buat sendiri, udah mikir, terus kita butuhin Canva juga gitu ya. Tapi lebih menantangnya ke sana ya. Tapi saya juga botak Oh, itu 2 minggu. kalau kita pakai materi Articulate Storyline kayaknya 3 hari kita baru jadi. Benar. Iya kan? Sip, Nggak sip. bisa webinar kayak gini kan? Ya, Iya, pasti harus makanya tadi pelatihan saya bilang dulu. sama Guru Jan, kenapa materi ini baru sekarang gitu ya. Kurang beruntung kayaknya. Oke. Nggak Kalau tahun apa-apa. depan, tahun depan. Tahun depan Tahun Guru depan. Jan. Ya. Oke, Siap. Guru Senjata tahun Randi, depan. ada pertanyaan lanjutan di kolom chat boleh? Boleh. Makasih Guru Randi. Sama-sama Pak Guru Ali. Ada Pak, pertanyaan tadi Guru Mardah. Terima iya. kasih ya Guru Aldi atas Ada pertanyaan dari Bu pertanyaannya. Rini itu. Iya, ada pertanyaan dari
Guru Ratna nih, tunggu ya dari Guru Ratna. Kalau untuk Guru Mapel Pie Hmm, dan BTA pakai Canva hmm. yang mana yang bisa diaplikasikan sebagai media atau strategi pembelajaran gitu katanya. Oke. Bu guru, ya, Bu guru siapa tadi itu? Ternyata di Guru Ratna. iya, kalau Pi itu Bapak Ibu, di sini juga ada namanya fitur alih bahasa langsung loh. Bapak Ibu nggak perlu pakai translate. Keren, keren. Sini ya, Mana? Tunjukin dulu. Tunjukin. Nah, coba ya, saya ubah ya. Nih, rugi malam ini siapa yang nggak ikutan. ya bentar. Nih. Terjemahkan teks. Oh iya. Bapak Ibu mau pilih bahasa Arab tuh. Tuh, misalnya. Nggak Oh, perlu Bapak iya. Ibu screenshot Al-Quran atau apa ya, teks on foto Al-Quran gitu ya, ayat suci gitu. Nggak perlu mesinnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa kayak gini nih, bahasa Arab. Coba lihat nih. Oh. Nah, Oh. bahasa lain Yeay. juga demikian. Bapak Ibu Ah. misalnya ada buku atau teks berupa bahasa Inggris. Double ribet banget mau jadi bahasa Indonesia. Pakai translate dulu ke sini. Tuliskan semua di sini, tinggal klik kanan, terjemahkan. Pokoknya simple deh ya. Udah Iya, bikin betul candu sekali. deh gitu. Udah nggak usah Ini pindah ke lain hati. Bapak Ibu juga misalnya mau masukin suara yang pakai bahasa Arab, bisa. Di sini caranya, klik Coba. unggahan, kemudian nanti di sini Audio. klik enggak, rekam diri Anda. Oh, rekam ya. Nanti bisa tuh. Ngomong aja Bapak Ibu, yuk kenalan, tuliskan nama dan asal daerah Bapak Ibu di kolom chat misalnya. Ya. Oke, Nah, tuh misalnya kayak gini ya, coba. 21. Halo Bapak Ibu, yuk kenalan, tuliskan nama dan asal daerah Bapak Ibu di kolom chat. Oke, Tuh. coba. Nama dan asal daerah di kolom chat. Kedengaran nggak? Oh iya. Kedengeran. Iya, Deal. nanti Bapak bisa, iya bisa ditaruh tuh kemana? Mungkin disembunyikan caranya ya. Kalau dia jadi MP, Oh, disembunyikan di balik gambar. oke. Tuh, kan nggak kelihatan dia. Iya, Guru Juit itu Ratna udah ya, kejawab ya, semangat bikin MPI-nya. Terus ada lagi Oke. nih, ada lagi satu lagi apa tuh? Bagaimana cara agar navigasi tidak ganda kata Guru Eka. Tadi ini Tadi udah tadi mana pernah ya? ya, Sudah. mungkin dia karena Mm. telat masuknya. Ada tadi, ada di slide. Ada tadi, ada saya tadi bagikan linknya lagi ya, bagikan link materinya ya. Mana tadi nih? Tersedia. Ini Bu Pak Eka ya, Pak Guru Eka atau Pak apa Ibu ini ya? Guru Eka kayaknya cewek deh, Ibu. Guru Eka ini Hmm. cewek. Cewek Ah, ya, nih Bu Guru Eka ah. di slide keberapa tadi nih? Jadi nanti kita ganti link belakangnya itu pakai mode format mode prototype kayak gini. Misalnya ya, tadi ya. Sebentar. Mana tadi nih? Nah, misalnya ini tadi ya. Misalnya ini ya, coba saya ulang lagi. Ini kan misalnya pakai tautan publik dulu. Kita salin linknya, kemudian kita salin di sini. Kemudian ini kita buang sampai yang tanda tanya ya ini. Tanda tanya view ini ya. Nih, kita tambahkanlah tadi prototype. Nih, mode prototype. Mana tadi? Nih ya. Tuh. Oh, iya. Nah, jangan sampai tanda tanyanya 2 kali ya. Tanda tanyanya 1 kali aja. Tuh. Ya, seperti ini Bu Guru Eka. Nah, keren Ini ya. sekarang nggak bisa dipencet-pencet nih. Kalau dulu, kalau kita pakai yang navigasi ganda, itu kemana Mana pun kita saja pencet. ya? Ini nggak bisa nih. Tuh, aman sudah. Yeah. Iya. Ini ada kata guru. Guru istiqomah itu. Jadi pembatik 3 buat MPI pakai Canva tidak lulus katanya Guru Hadi. Pak Bu, semangat. Tahun depan nih coba lagi ya. Sama itu Bu istiqomah dengan saya. Siapa tahu tahun depan ada aplikasi baru lagi. Nah, ya pokoknya sebenarnya bukan aplikasinya sih sebenarnya Bapak Ibu ya.
Aplikasi Banyak tadi Wah, lagi, Mbak, adalah ya. salah satu keren alat. ya. Hmm. Oke, ya Guru Isti ya, karena kita belum dapat materi ini dan semua ada triknya ya, Guru Randi ya. Ada triknya semua harus proporsional ya, Mm-mm. perpaduan warnanya juga dalam segi tulisan semuanya. Jadi itu diperhitungkan semua. Nggak apa-apa sama Oke. kayak Guru Jan, belum beruntung kata Guru Randi. Beruntung. Bukan nggak lulus tapi belum beruntung. Nanti Belum next belum barengan. lolos guru. Kalau lulus, belum lolos. Oh iya belum lolos. Ya nanti deh mungkin Guru Isti dan Guru Jan barengan saya. Amin ya robbal Hmm. alamin. Itu ada guru Oke, ini, guru. Nanya apa? menu Oh, MBTP-nya oke, di bagian Guru mana ya, Pak? Marni ya. Guru Marni ya. Apakah Oh, penerapan Guru pembelajaran Rini. ini? Ah, Ntar, Guru Guru Rini tadi Rini. ya. Guru ini, Ah, Pak, itu. ya oke. Di mana Apa? menu Tadi ya. menu embed katanya di Embed bagian ya. mana Nah, ya? Oh, di sini di bagian embed. aplikasi. Di bagian aplikasi, cari di sini embed. Diklik oke, nah gitu ya. Nih, aplikasi ya, di bagian aplikasi. Mm-mm. Nah, kemudian sini ada tombolnya kayak gini nih, Bapak Ibu. Biru, Iya. embed. Nah, ini Bapak Ibu mau masukin apa aja aplikasi yang lain bisa masuk ke sini. Google Site pun, Google Form pun masuk di sini, Bapak Ibu. Iya. Keren kan? Keren, Jadi keren, Bapak, keren. Keren. jadi Terima masuk di sini kasih. Google Form. Iya, Ibu. Zil, apakah penerapan pembelajaran ini siswa harus ada Nggak apa tuh? harus HP membawa semua HP. ya. Nggak Berkelompok harus Bapak aja. Ibu. Berkelompok aja, satu Iya, laptop biar kan rame-rame. kolaborasi juga Paling anak-anaknya. bisa dibagikan linknya juga di grup chat WA. Nanti Heeh. anak-anak bisa buka juga di rumah. Jadi Ulang, mereka bisa bener. mengulang pembelajaran gitu. Itu hebatnya MPI ya. Tanpa ada guru, kita bisa Iya, masukin apa bisa ngajarin mereka secara asinkronus bahasanya ya. iya Mm-mm. asin ya, asin. Lewat asin ya, Oke. asinkronus. Oke. Gimana? Kayaknya sudah nggak ada lagi ya, terjawabkan semua ya. Sekarang Iya. pukul 20.29 waktu Indonesia Barat. Kita Pas ya Bu ya. pas banget ya. Oke, sebelum diakhiri, Guru Randi, saya minta closing statement deh dari Guru Randi, silahkan untuk malam Baik ini. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu closing statement saya adalah Bapak Ibu apapun aplikasinya itu bukan menjadi hambatan Bapak Ibu ya. Berapapun banyak aplikasi itu bukan berarti kita harus menguasai semua, enggak. Jadi kalau kita menguasai aplikasi saja tanpa penerapan itu sama saja dengan sia-sia. Karena menurut saya guru yang baik, guru yang hebat itu ialah bisa menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan kecintaan belajar. Dan menurut saya Bapak Ibu yang ada di sini adalah guru-guru pembelajar hebat yang belajar sepanjang hayat. Kenapa? Kalau nggak mau belajar nggak mungkin dong hadir di sini. Jadi dengan adanya kita belajar sebelum mengajar, tentu pembelajaran kita akan lebih bermakna dan lebih menyenangkan. Iya. Terima kasih atas Oke. perhatiannya Bapak Ibu. Tepuk tangan yang luar biasa buat Guru Randi malam ini. Materinya Masya Allah luar biasa dan sangat Iya, bermanfaat ya. Oke, iya, Guru iya, Randi, bersama-sama. artinya kita itu sebagai pendidik memang harus long life education ya. Betul sekali. Oke, baik Guru Randi, terima kasih sekali ya kami sampaikan untuk Guru Randi yang menyampaikan materi yang sungguh sangat luar biasa dan bermakna tentunya ya. Kami harapkan juga ini bukan akhir ya, Guru Jan ya. Nanti ada next-nextnya juga materi dari Guru Randi yang luar Lanjutan, biasa. Guru Marda. Apa, Guru? Guru Bisa Sri? berkelanjutan gitu. Bisa berkelanjutan. Baik, karena memang sudah tadi kita sepakati jam 20.30 ya, maka dengan berakhirnya closing statement dari Guru Randi tadi, maka berakhir juga kegiatan kita pada malam ini. Tapi sebelumnya, karena tadi kita ambil dokumentasi hanya baru sedikit ya Guru Jan, sebelum saya closing, kita ambil dokumentasi dulu ya, jangan lari kemana-mana dulu ya. Oke, saya pantun ya, izin pantun sebelum menutup gitu. Ya, kain soket sungguh indah,
Mana dong cakepnya? Mana Cakep. apa nih? Cakep. Dipakai Cakep. gadis cantik jelita. Cakep. Cakep. Semoga acara ini membawa berkah. Amin. Cakep. Amin. Selamat Cakep. bertugas ya dan bermanfaat untuk kita semua. Yeay. Yeay. Terima kasih Pak Randy. Mantap. Iya, Pak Ari, mantap banget. Pak Jan Saya Hadi. Marda Haryani sebagai Next moderator time pada kita malam undang ini lagi ya. mengucapkan terima kasih banyak ya. Ini bukan akhir dari kegiatan, tapi akan ada kegiatan-kegiatan next-nya. Jadi tunggu kabar-kabar berikutnya yang tidak kalah luar biasa. Baik, itu saja dari saya sebagai moderator hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita pada malam ini, yaitu Guru Sri. Kita foto bersama Guru, jangan lupa. Iya, terima Foto bersama kasih dulu ya. Guru Marda. Oke, silakan Foto dulu. dinyalakan kameranya, Bapak Ibu. Kita ada 3 slide di sini. Alhamdulillah. Di sini juga hadir Karena Ketua Komet Pusat. Iya. ada ya? Ada Ayah Pur. Terima kasih sudah Ayah hadir. Pur, terima kasih kehadirannya. Terima Masya Allah, saya kasih. ini Guru Jan nggak kasih tahu saya. Kita tadi nggak bilang dulu selamat datang Guru Pur. Masya Allah. Oke, kita dokumentasi dulu Bapak Ibu. Ada 3 Oke, slide. ya. 1, 2. Mana semangatnya? Semangatnya, Guru. Oke, kasih semangat. 1, 2, 3. Oke, ini slide pertama. Slide yang kedua. Silakan berikan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, ini slide yang ketiga. Terakhir, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, silakan Guru Sri. Ya, terima kasih Guru Marda sudah memandu menjadi moderator untuk narasumber kita yaitu Guru Randi. Terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah diberikan itu menjadi manfaat dan juga bisa diaplikasikan kepada anak-anak didik kita yang sangat keren sekali. Saya rasa pengen mengaplikasikannya kepada anak-anak. Terima kasih. Saya tutup Sama-sama, Ibu. dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta terima kasih banyak ya untuk malam ini yang luar biasa sekali. Ditunggu terus ya kabar-kabar dari kita Komet Sumsel ya. Jika ada mengadakan kegiatan jangan lupa karena nggak kalah menarik, selalu menarik ya. Ya, silakan Ibu Bapak Ibu. Marda, Ibu Guru Sri, Bu Guru Pak Guru Ali, sama Pak Jan Hadi, saya izin pamit ya. Baik, terima Oke, kasih. Mau pindah ke terima ruang kasih Terima kasih sebelah. banyak. Sama-sama, Iya, Ibu. Adik. Pak Ali, sampai Di ketemu. media pembelajaran. Ya, sampai Sampai jumpa ketemu lagi di ini. ruang sebelah. Iya, sampai jumpa Ya. lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu presensinya Guru Jan katanya udah bener apa belum ada di chat? Udah benar. Udah ya? Itu saya yang share Bapak Ibu, silakan. Silakan lihat fotonya. Kalau foto saya yang mengirim, saya yang mengirim presensinya. Silakan. Itu Oke, resmi dari boleh. panitia. Terima kasih. Kami beri Ayah waktu. Pur, sehat Ayah Pur, Masya Allah. Begitu sudah Sehat, mengisi Ayah presensi, Pur. nanti sertifikat langsung Lama kirim tidak ke linknya jumpa. masing-masing. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensinya. Ya, silahkan ya isi presensi. Kita itu Guru Jan, sebenarnya kalau kita ngadain kegiatan lagi nggak apa-apa ya kali ya saling undang komet-komet kota lain gitu loh Iya. maksudnya. Boleh Guru. Boleh. Boleh, Silakan boleh. Bapak Ibu yang sudah hadir, baik dari PMM ataupun dari link yang kita sebarkan, mengisi presensi kembali. Guru Jan, guru-guru hebat izin menyampaikan Guru Dakim, silakan. ya, untuk sertifikat nanti paling lambat hari Senin ya. Nanti Oh, Dikirim di link logo. masing-masing Guru ya? Di email ya? Nanti
di-share link blog Komet nanti. Bisa Oh, diunduh di. Oh, di blog ya. Ya. Oke. Pastikan guru tergabung di grup WhatsApp atau Telegram ya. oke. Saya Oh, coba share ini. Oke, Guru Dakim. thank you Guru Dakim informasinya. Jadi para peserta ya diharapkan untuk tahu ya blognya kita. Jadi akan di-share sertifikatnya itu di blog Komet Sumsel. Mungkin juga perlu diinfokan ya, mumpung teman-teman guru yang masih ikut di webinar ini, bahwa Komet ini sebagai sarana kita untuk saling berbagi dan berkolaborasi. Jadi silakan nanti teman-teman yang ini silakan gabung di grup WA kita, dan teman-teman nanti punya tempat sebagai wadah kolaborasi dan silaturahmi ya. Jadi punya ilmu, punya apa, yuk kita gabung, kita akan jadikan sebagai tempat untuk belajar, dan teman-teman akan menambahkan saudara saya. Jadi silahkan jangan leave dari grupnya, karena ada next time nanti ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan. Terima kasih Ayah Pur untuk kehadirannya. Mohon maaf ini kopinya nggak ada, jadi kita bisa ngasih ini. Saya juga nggak dikasih. Ini tuan rumah. Ya, Kopinya sudah di rumah masing-masing Guru iya. Ali. Terlalu jauh ngirim kopi ya. Iya, sudah dihantarkan. Hatur nuhun Ayah Pur ya. Ya, sama-sama. Pas ini juga sih, pas ada waktu. Baik Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi, boleh leave dari ruang webinar ini. Terima kasih yang sudah hadir Bapak Ibu. Saya izin live dulu ya, karena saya harus ikut Pak Randy ini. Guru Jan, saya juga Ayah Pur, saya izin live Beri soalnya waktu ada sekitar 5 menit lagi ya Bapak Ibu yang belum mengisi presensi. ada ininya, ada Zoom Silakan lagi. diisi. Izin Baik, nanti ya. saya Assalamualaikum. Ya.